siang. Selamat siang. Hari ini kita akan ketemu dengan Ibu Nurul Huda. Ibu Nurul Huda adalah salah satu pengurus dari KLPI bagian perencanaan dan anggaran. Beliau adalah dulu sebagai kabit lansia kabit lansia di Kemenpora. Baru kemarin pensiun dan bergabung dengan kami KLPI. Pak Asep, ini jagoan kita. Siap. Yang satu nih. Ini ikut-ikutan juga ya KLPI. Ah, iyalah. Luar biasa. Beliau adalah dulu dinas di Dinsos Tangsel. Baru selesai kemarin pensiun ya? Iya, baru bulan Jadi gabung sama Masih hangat. nenek-nenek ya? Ya, sekarang Bapak kita sudah nenek-nenek, Bapak aki-aki. aki-aki. Alhamdulillah, yang penting sehat. Pemirsa semua, kita akan bicara dengan salah satunya Bu Nurul ya, Bu Nurul. Iya. Bu Nurul dulu sebagai kabit lansia di Kemenpora. Iya. Apa sih yang menjadi sampai Bu Nurul bisa ikut mengurus KLPI? Motivasinya apa? Terima kasih Ibu Nenden selaku Ketua KLPI ya. Saya sangat berterima kasih sudah bergabung setelah saya pensiun dari Kemenpora. Memang saya menangani bidang lansia kurang lebih ada 10 tahun lebih. Wah, lumayan juga ya. Iya, alhamdulillah. Ngurusin nenek-nenek ya, Bu Iya, ya? alhamdulillah program lansia saya pegang itu berjalan. Amin, Banyak amin, program ya, yang ya, terutama ya. ke luar negeri. Ya. Jadi kita udah mendunia juga, program dari lansia saya itu udah mendunia, pertama iya, di iya. Brazil. Oh gitu Tapi ya? itu olahraga cabang atletik. Oh iya. Saya bawa atlet saya tuh umur 80, 85, luar biasa. Sudah ke Brazil, Perancis, Ya. ada berapa negara? Oh, itu dari lansia semuanya, Bu Dari ya? lansia semua. Luar biasa. 70, Makanya- ini setiap tahun ada. Oh. Kalau siapa yang mau bergabung, itu kalau atletik ada di Istora Senayan, di Istora ya, Ya. di lapangan atletik. Itu ketuanya Pak Merari, Persatuan Atletik Master. Jadi makanya kenapa begitu peduli dengan lansia Iya, itu saya memang sangat- dari dulu ya. Iya, Dari saya dulu, sangat peduli, ya, karena- peduli betul. dan mengurus lansia sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih peduli sama lansia. Setelah saya Karena pensiun, mungkin saya sudah juga mau tidak. masuk lansia ya. Iya, sudah lansia. Umur saya sudah 62 tahun. Ini makanya sampai Iya. tertarik dengan KLPI itu. Padahal kalau Betul. KLPI kan kebugaran tuh kan ada Kebugaran, senam, sosial, betul. seminar. Itu menurut Bu Nurul bagaimana? Itu bagus sekali KLPI ya, yang sudah dibentuk itu bagus sekali. Saya mendukung penuh ya. Alhamdulillah, Nanti ya mudah-mudahan kita ke depan ya setelah pandemi ya, tahun depan insya Allah sudah ada kepengurusan ya, kita bisa berjalan. Dan saya kebetulan dipercaya dengan di bidang anggaran ya. Insya Allah ke depan kita harus cari sponsor juga. Kita banyak mendekati swasta untuk kita bisa menarik untuk kegiatan kita, karena banyak lansia kegiatannya. Nanti seminar-seminar, dan kita harus bekerja sama dengan Perwatusi, banyak komunitas lansia banyak. Dan Kementerian, iya, dari Menkes ada, dari Kementerian Sosial ada, semua itu ada lansianya, bidang-bidangnya, setiap kementerian. Memang kalau saya lihat ya kan seluruh departemen itu Ada. banyak yang pensiun. Pasti lansianya Pasti memang harus lansia. ada, Kita memang tidak pasti suka ada. tidak suka akan mengalami satu masa di masa lansia. Oh, gitu Jadi ya. kita harus siap juga. Iya, Karena setelah pensiun kalau kita tidak ada aktivitas, Seperti itu semuanya menurun. Iya, menurun. Iya, Daya itu ingat bahaya menurun karena juga, kita iya. tidak terlatih, biasa Iya. terlatih ya. Makanya Ya Bu, di sini alhamdulillah. Ibu kan bagian perencanaan dan anggaran. Iya. Untuk itu rencana apa sih untuk KLPI sendiri untuk KLPI sendiri saya ingin ya membuat banyak kegiatan di KLPI ya, terutama pelatihan-pelatihan ya. Jadi semuanya kita harus rangkul. Terutama yang lansia mandiri kita juga harus ikut. Kita nanti harus masuk dari RT ke RW, kita masuk sampai itu ibu-ibu lansia tuh dari tidak suka untuk Menjadi kegiatan senang, senam jadi iya. senang. Iya, Jalan iya. pagi apa gitu. Nanti per wilayah. gitu ya. Per wilayah kita bikin kegiatan per wilayah dulu. Mudah-mudahan Iya. ya. Mudah-mudahan lansia kita Indonesia Karena khususnya ada semua menjadi ada sehat, tetap sehat, iya. aktif, produktif dan mandiri. Karena itu saya barangkali tahu ya, Bu, ya. setiap wilayah itu ada lansianya, ada kepengurusannya. Senam-senam pagi itu ada semua untuk lansia. Banyak Jadi kegiatannya lansia. Iya. Ya, Bapak Asep ini, Iya, Bu Asep Nenden. katanya KLPI kan mau ada kegiatan dari Kemenpora. Kegiatannya sebagai semacam apa sih Pak untuk KLPI ini? Iya, terima kasih Bu Nenden. Alhamdulillah Kota Tangerang Selatan berdiri lansia, di mana kegiatannya mengurus para lansia, baik para lansia maupun yang lansia.
Alhamdulillah Kementerian Olahraga memberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan lomba di Tangerang Selatan. Mudah-mudahan di tanggal 26 September yang akan datang kami bisa melaksanakan amanah dari Menpora untuk merangkul para lansia yang ada di Jabodetabek untuk mengikuti lomba lomba senam. Lomba senam. Mudah-mudahan dari kegiatan itu ada motivasi bagi para lansia. Pak, ya ikut lomba itu ada berapa daerah sih yang untuk sekarang ini, karena kan sekarang itu musim pandemi ya, mungkin baik dari daerah maupun komunitas kan kita dibatasin. Iya. Apa yang bisa dilakukan sama KLPI dalam lomba ini? Daerah mana aja yang bisa terjangkau, yang bisa ikut serta ke KLPI? Sebenarnya kalau untuk antusias dari peserta, kebetulan KLPI itu udah sifatnya nasional. Kemudian ada beberapa daerah yang aktif untuk kegiatan senam. Dengan kondisi pandemi ini, sebenarnya ini para peserta banyak sekali antusias untuk mengikuti. Namun karena pandemi kami membatasinya. Jadi hanya beberapa daerah, hanya Jabodetabek aja yang bisa diikut sertakan dalam kegiatan lomba ini. Berarti komunitas juga tidak terlalu banyak ya, dibatasin. Insya Allah. Jadi tekniknya mungkin karena masa pandemi ini kita usahakan maksimal 30 peserta yang akan berlomba. Adapun walaupun dari tiap daerah mengirim, kita atur secara bergantian sehingga tidak terjadi kerumunan di lokasi. Bu Nurul sama Pak Asep, bagian perencanaan dan ketua, motivasi apa sih buat lansia selanjutnya? Terutama untuk apa yang akan dikembangkan untuk KLPI dengan kebugaran lansia ini. Bu Nurul sama Pak Asep mungkin seperti apa kerjasamanya? Iya, coba. Sama-sama kita punya motivasi, kalau saya pribadi untuk KLPI ya, motivasi sebanyak-banyak kita merangkum para lansia untuk tetap sehat, bugar di hari tua dan mandiri, tidak bergantung dengan anak, cucu, karena semua sudah punya kesibukan masing-masing. Jadi kita dengan sehat kita, badan kita bugar, kita tetap bisa beraktivitas sendiri. Iya. Ini kan kebetulan sama-sama pendukung lansia dan pengurus lansia lagi ya. Pak Asep di Tangsel, Bu Nurul di Kemenpora, sama-sama untuk mengajak lansia sehat, aktif, produktif, dan mandiri. Untuk Pak Asep sendiri, bagaimana lansia di Tangsel ini? Kalau saya kan waktu saya sebelum pensiun itu merencanakan program kota layak lansia. Nah, mudah-mudahan wali kota yang baru yang sekarang sudah menjadi wali kota Tangerang Selatan dapat mengakomodir bagi kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan oleh para lansia. Di antaranya adalah dengan adanya kota lansia, kota layak lansia, santunan lansia. Kemudian juga mudah-mudahan lansia-lansia yang biasa bergabung dalam komunitas Komda Lansia, karena sementara ini masih vakum karena pandemi. Kita sekarang dengan lomba ini bisa mengajak para lansia ikut bergabung di Kota Tangerang Selatan. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah para pejabat Kota Tangerang Selatan, terutama Pak Wali Kota, Pak Wakil, ikut mendukung kegiatan lansia. KLPI mengajak lansia ya. Mengajak lansia, KLPI untuk sama-sama berolahraga bersama. Pesan dan kesan Pak Asep buat para lansia khususnya. Pesan yang buat lansia adalah yang pertama adalah tetap aktif, semangat. Termasuk saya adalah pralansia. Pralansia dong. Aduh, pengen gaya aja ya. Gaya ya, 58 saya ya. 58 belum 60. Nah, kalau kita diam saja setelah pensiun, udah nggak ada kegiatan, ngantuk, tidur melulu. Alhamdulillah dengan bergabung dengan kegiatan KLPI, ada kegiatan minimal kita ada bergerak. Saya mengajak kepada para lansia, yuk kita sama-sama ada kegiatan, kita senam bersama. Walaupun kita dalam kondisi pandemi, olahraga tetap menjaga kesehatan. Walaupun di rumah sendiri. Walaupun di rumah sendiri. Bu Nurul, apa pesan dan kesan untuk para lansia? Pesan saya ya di masa pandemi terutama sekarang ya, kita tetap harus bergerak, harus jalan pagi, harus ada aktivitas. Kalau kita ngikutin pandemi, kita semangat kita bisa agak anjlok sedikit. Supaya jangan turun, ya. Tetap kita harus semangat. Semangat hidup kita harus tinggi untuk para lansia. Tetap bangun pagi setelah subuh. Kita berolahraga, jalan pagi harus. Dan kita mengajak teman sekitar yang sudah lansia sama-sama kita jalan pagi. Itu yang masih saya lakukan juga setiap hari. Baik, terima kasih Ibu Nurul sama Asep, Pak Asep. Jadi pesan-pesan dari kami semua bahwa lansia harus tetap sehat, aktif, produktif, dan mandiri.
dan tetap berolahraga. Dengan berolahraga salah satu adalah untuk meningkatkan daya imunitas sama stamina. Pesan kami sekali lagi, mari bergabung para lansia dengan KLPI. Ada Pak Asep yang pengurus lansia, ada Bu Nurul juga pengurus lansia dari Kemenpora. Kita tetap harus sehat dan tetap kita harus mengerjakan apa yang kita senangi. Jangan mau jangan mau dilarang, ya kan? Dengan komunikasi. Jangan kita mau dibatasi ini, ya. Tetap itu adalah salah satu terapi yang kita tetap menjaga kesehatan stamina hidup. Terima kasih Pak Asep dan Bu Nurul atas perbincangan ini dan waktunya. Mudah-mudahan lansia kita Indonesia tetap sehat tapi produktif dan menjadi teladan dan lansia yang lainnya. Amin. Dan bermanfaat untuk orang lain. Orang lain terutama. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah usia berjalan, batasi waktu yang